Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah, saya dari SMK Baitul Salam Pekalongan. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 di LPTK Universitas Psikiatri Madiun. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja dalam rangka memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020. Berikut ini adalah formulir pendaftaran saya. Nomor peserta PPG 2015 0067 5099. Kemudian NIM PPG saya adalah 2011 11 4253. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya berdua. Siap-siap doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Risa yang sudah memimpin doa. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Ya, terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kartu utang. Nah, sebelum saya mulai materi kartu utang, mereview pertemuan minggu lalu ya. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis utang. Nah, siapa yang masih ingat? Saya Bu, utang dibagi menjadi dua, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek adalah utang yang pelunasannya kurang dari 1 tahun, sedangkan utang jangka panjang adalah utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Ya, pintar. Kemudian ada yang tahu apa saja yang termasuk ke dalam utang jangka pendek? Saya Bu, utang jangka pendek itu contohnya utang jajan dan utang hasil. Ya, terima kasih ya. Jawabannya sudah tepat. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kartu utang. Kita lihat dulu apa tujuan dari materi pada hari ini. Ada pun kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama menganalisis kartu utang dan yang kedua adalah melakukan pencatatan kartu utang. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama mengidentifikasi pengertian dan fungsi kartu utang. Yang kedua, menganalisis data utang. Yang ketiga, membukukan data mutasi utang ke kartu utang. Dan yang keempat adalah membuat laporan utang. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran tutor sebaya untuk menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, memiliki sikap kritis dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik selama proses pembelajaran peserta didik dapat. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian dan fungsi kartu utang dengan tepat. Yang kedua, menganalisis data mutasi utang secara teliti. Yang ketiga, membukukan data mutasi utang ke kartu utang dengan benar. Dan yang terakhir adalah membuat laporan utang secara tepat. Ya. Jadi nanti kalian harus tujuannya adalah ini ya, kalian harus bisa membuat laporan utang, membukukan mutasi. Masih semangat anak-anak? Ya, saya cek semangatnya ya. Saya cek semangatnya supaya tidak ngantuk ini. SMK Bisa. Baitul Salam Jaya. SMK Baitul Salam Bisa Jaya. Ya, tepuk tangan. Semangat ya. Saya lanjutkan materinya kalau memang masih semangat. Ini sebelum saya lanjutkan ke PPT, saya akan menayangkan sebuah video tentang kartu utang.
mengenai kartu utang? Coba dari video tadi ada yang mau ditanyakan ya? Saya Bu, mutasi utang itu apa Bu? Mutasi utang. Baiklah, tadi pertanyaannya mutasi utang. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian sebelum Balita menjawab? Saya Bu, Ya silakan. Apa itu mutasi utang? adalah utang dari atau berkurangnya utang. Yang pinter ya. Jadi yang namanya mutasi itu perubahan bisa bertambah dan bisa berkurang. Utang itu bertambah karena apa? Dari tayangan video tadi, utang bertambah karena adanya mutasi apa? Adanya transaksi apa? Utang. Jadi utang itu bertambah yang pertama adanya transaksi pembelian secara kredit. Ya. Kalau ada transaksi pembelian secara kredit, utangnya akan bertambah. Dokumennya berupa apa? Pembelian secara kredit, faktur asli. Ya. Jadi kalau ada transaksi pembelian secara kredit, buktinya berupa faktur asli, itu nanti dicatat ke dalam kartu utang. Menambah atau mengurangi utang? Menambah utang. Kalau utang bertambah dicatat sebelah mana? Debit atau kredit? Debit atau kredit? Utang bertambah dicatat di sebelah kredit. Utang berkurang dicatat di sebelah kredit. Ya, ingat-ingat ya, saya ulangi. Utang bertambah dicatat di sebelah kredit. Utang berkurang dicatat di sebelah Debit. Saldo normal utang letak di sebelah Kredit. Ya. Jadi harus ingat ya, utang bertambah dicatat sebelah kredit, utang berkurang dicatat sebelah debit. Nah, tadi mutasi utang bertambah karena adanya transaksi pembelian secara kredit, buktinya berupa faktur asli. Kemudian kalau mutasi atau perubahan utang, transaksi yang berakibat mengurangi utang, apa? Transaksi yang mengakibatkan utangnya berkurang. Transaksi yang menyebabkan utang berkurang adalah pelunasan utang, retur pembelian. Kalau pelunasan utang, bayar utang itu buktinya berupa apa? Bayar utang buktinya berupa bukti kas keluar. Kalau retur pembelian buktinya nota debit atau kredit. Nota. Nih saya lihatkan aja untuk mutasi utang. Nah, ini ya, yang pertama adalah pengertian kartu utang dulu. Kartu utang itu adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Ya. Jadi kalian tadi sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan mutasi. Ya. Mutasi itu bertambah atau berkurangnya jumlah utang. Tadi apa? Utang bertambah karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Kalau utang berkurang karena adanya transaksi pelunasan dan retur pembelian. Ya, jadi ini ya kartu utang. Isinya adalah mutasi, bertambah dan berkurangnya utang. Kemudian bentuk kartu utang. Nah, bentuknya B.
PT, nama perusahaan, kemudian kartu utang, nama krediturnya siapa, kemudian nomor rekeningnya, tanggal ini diisi tanggal terjadinya transaksi, kemudian nomor bukti. Tadi pada waktu mutasi utang itu kan ada transaksi ya, transaksi pembelian secara kredit, pelunasan utang itu ada bukti transaksinya. Nah, itu nomor bukti dicantumkan di situ. Kemudian keterangan misalkan bisa pembelian secara kredit atau pelunasan utang atau retur pembelian bisa di kolom keterangan. Kemudian kolom debit. Kolom debit ini nanti digunakan untuk mencatat jika mutasinya berkurang ya, utangnya berkurang dicatat di sebelah debit. Kemudian untuk kolomnya kredit ini untuk mencatat kalau mutasi utangnya adalah bertanda, yaitu dari transaksi pembelian secara kredit. Saldo normalnya di sebelah kredit ya, ini bentuknya. Kemudian transaksi apa saja yang berkaitan dengan mutasi utang. Nah, ini ya. Yang pertama adalah pembelian secara kredit. Nah, buktinya berupa apa? Faktur asli ya. Pembelian secara kredit buktinya berupa faktur asli. Mutasinya menambah atau mengurangi? Menambah utang dicatat di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, membayar utang. Membayar utang itu berarti buktinya berupa bayar utang, bukti kas keluar. Bayar utang loh ya, bukti kas keluar. Kalau bayar utang berarti utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Utang berkurang dicatat sebelah debit. Yang ketiga adanya retur pembelian. Kalau retur pembelian utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang dicatat sebelah debit. Saya lanjutkan. Kemudian jurnal apa saja yang berkaitan dengan mutasi utang? Ya, tadi transaksinya dulu, transaksinya ada berapa tadi? 3 ya? Yang pertama pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit itu dicatat di dalam jurnal pembelian. Makanya di sini jurnal pembelian itu berkaitan dengan mutasi utang. Kemudian pada waktu melunasi atau membayar utang. Bayar utang itu berarti dicatat di jurnal pengeluaran ya. Yang ketiga, retur pembelian. Retur pembelian itu dicatat di jurnal umum. Kemudian setiap transaksi yang berkaitan dengan mutasi utang itu dicatat ke dalam kartu. Dokumennya sekarang, tadi transaksi sudah, jurnal sudah, dokumennya. Dokumen transaksi yang berkaitan dengan mutasi utang. Ya, tadi kan transaksi yang pertama apa? Pembelian. Sekarang ini buktinya faktur asli atau faktur pembelian. Kemudian transaksi yang kedua pembayaran utang, buktinya berupa pengeluaran kas. Yang ketiga retur pembelian, buktinya berupa nota kredit, nota debit ya. Berikutnya, nah cara membuat kartu utang. Yang pertama tentukan dulu jumlah suppliernya. Ya, jadi setiap perusahaan pasti mempunyai supplier yang berbeda-beda. Ada yang 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama adalah menentukan jumlah suppliernya. Kalau misalkan jumlah suppliernya ada 5, berarti ada 5 kartu utang yang harus dibuat. Kalau jumlah suppliernya 2, berarti hanya 2 kartu utang yang dibuat. Kemudian yang kedua, nah tadi setelah menentukan jumlahnya, buatlah kartu utangnya.
suppliernya 2, berarti kartu utangnya yang dibuat juga 2. Kemudian yang ketiga, masukkan saldo utangnya. Ya. Kalau misalkan ada saldonya, masukkan dulu saldo awalnya. Berikutnya, analisis transaksi. Ya, analisis transaksi itu adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan mutasi utang tadi. Ada transaksi pembelian berarti kalau pembeliannya secara kredit, analisis transaksi, misalkan ada pembelian secara kredit berarti utangnya bertambah. Kalau transaksinya membayar utang, utangnya berkurang. Kemudian yang kelima, ini jika transaksinya pembelian secara kredit, maka akan dicatat di kartu utang setelah kredit, ya, menambah utang. Yang keenam, jika transaksinya pelunasan utang dan retur pembelian, maka akan dicatat di kartu utang sebelah kredit. Saldo normal akun utang ada di sebelah kredit. Ya, itu cara membuat kartu utang. Sekarang contohnya, ini. Di sini contohnya ada PT Mulia Mangka. Punya saldo utang sebesar Rp13.100.000. Kemudian yang kedua ada CV Setia Abadi dengan saldo utangnya Rp27.600.000. Ini ada transaksi yang pertama, diterima faktur. Kita tahu bahasanya. Saldonya belum tambah. Ini hanya nama perusahaannya saya ganti tok ya. Jadi nominalnya masih sama. Nah, ini jadi kartu utang untuk PT ABC. Tadi tanggal 1 itu punya saldo sebesar Rp13.100.000. Saldonya di sebelah kredit. Kemudian tanggal 2 ada transaksi pembelian. Ya, dicatat di sebelah kredit, sehingga saldonya kredit ketemu kredit dijumlahkan Rp23.100.000. Tanggal 2 itu ada pelunasan sebesar Rp13.100.000. Saldonya masih 10 juta. Kemudian tanggal 13 itu ada pelunasan sebesar 10 juta, sehingga saldonya habis atau 0. Kemudian tanggal 19 ada transaksi pembelian secara kredit lagi, ya, jadi utangnya akan bertambah sebesar Rp19.350.000. Ini yang untuk PT ABC. Kemudian yang untuk CV Maju Makmur. Ini untuk CV Maju Makmur tadi saldo awalnya sejumlah Rp27.600.000. Kemudian tanggal 7 dibayar sebagian yaitu 16 juta, sehingga utangnya masih 11.600.000. Tanggal 9 itu ada transaksi pembelian secara kredit, utangnya bertambah, ya, sehingga saldonya menjadi 11.830.000. Tanggal 10 itu ada retur pembelian. Ya, tadi retur pembelian akan mengurangi utang, dicatat di sebelah kiri, sehingga saldonya masih 16.940. Tanggal 10 itu ada pelunasan bayar utang, berarti dicatat di sebelah kiri 11.600.000, sehingga saldonya masih 5.340. Tanggal 20 dilunasi sebesar 5.340.000, sehingga saldo utangnya 0 atau habis. Tanggal 28 terjadi pembelian secara kredit lagi, sehingga utangnya bertambah sebesar 7.850.000. Kemudian untuk laporan saldo utang, ya. Jadi untuk membuat laporan saldo utang itu, misalkan tadi ada 3 supplier ya. Nanti kalian supplier atau krediturnya ditulis. Kalau 3 berarti ditulis 3. Yang pertama namanya apa, yang kedua, yang ketiga misalkan. Tadi ada 2 berarti yang 2 supplier.
supplier atau juga kreditur. Kemudian saldo masing-masing di kartu utang itu berapa? Diletakkan itu jumlahnya 27.225.000. Jadi itu adalah total saldo utang milik CP Permajati. Ya, coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti Bu Alifa akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok 4 anak. 4 anak itu nanti satu menjadi tutor sebaya. Ya, silahkan kalian membentuk kelompoknya. Bukan, jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan satu kartu utang. Bukan, jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan satu kartu utang.
pembelian. Tanggal 2, nomor kris F kris M 119 pembelian. Wisata investasi kredit 10 juta. Saldo kreditnya menjadi 23.100.000. Tanggal 2 April pelunasan mutasi debit 13.100.000. Saldo kredit menjadi 10 juta. Tanggal 13 pelunasan wisata dimutasi debit sebesar 10 juta. Saldo kredit 0. Tanggal 19 pembelian wisata dimutasi kredit 19.350.000. Saldo kredit menjadi 19.350.000. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Berikutnya untuk kelompok juga, silakan maju. Kelompok juga. Jawab dari seorang peserta. Lapar. Belum sarapan apa nih? Tanggal ini pembelian bisa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan dari Utang. utang PT yang ada di transaksi tanggal 1 saldo Saldo awal sebesar transaksi tanggal 1 saldo awal sebesar 2.600 dimasukkan dan transaksi tanggal 7 pembayaran transaksi 16 juta. Transaksi tanggal 9 pembelian sebesar 6.230 dicatat dalam memasuki tagihan. Transaksi tanggal 10 kredit pembelian sebesar 890 dicatat di dalam mutasi debit. Tanggal 10 transaksi tanggal 10 pelunasan sebesar 12.600 dicatat di tanggal 20 pelunasan sebesar 5 bulan 350 dicatat setelah debit. Transaksi tanggal 28 pembelian sebesar 885.000. ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3, silakan. Terus masuk. Aku memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan transaksi tanggal 1 saldo awal sebesar 18.600. Tanggal 4 pembelian sebesar 8.638.000 tercatat di sekolah kredit menjadi 27.238.000. Tanggal 5 April pembelian
atas setelah rugi menjadi 7.455.000. Kita halaman 12 pelunasan 7.455.000 di sebelah debit menjadi 7.450 menjadi 0. Pada tanggal 23 pembelian 15.210 sampai setelah kredit menjadi 15.210. Pada tanggal 24 dapur pembelian sebesar 3.042.000 dicatat di sebelah debit menjadi 12.168.000. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dan hasilnya sudah bagus semua. Itu artinya bahwa untuk pembelajaran dengan tutor sebaya kita berhasil ya. Coba untuk mengetahui kemampuan masing-masing kalian, nanti saya akan membagikan soal keterampilan untuk masing-masing individu. Jadi saya ingin tahu seberapa besar kemampuan kalian untuk menangkap materi pada pagi hari ini. Tadi hasil untuk kelompok silahkan dikumpulkan dan silahkan kalian kembali ke bangkunya masing-masing. Mati soal yang ada di hadapan kalian. Di situ Ibu sudah memberikan soal keterampilan membuat kartu atau pencatatan ke dalam kartu utang. Untuk batas waktu pengerjaan cukup 15 menit karena itu hanya satu kartu utang. Silahkan dimulai dari sekarang. Yang sudah selesai nanti langsung dikumpulkan. Sudah selesai semua ya anak-anak ya? Untuk hasilnya nanti saya koreksi, hasilnya bisa kalian ketahui besok pagi ya. Kemudian untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bisa membantu saya membuat refleksinya atau menyimpulkan dari materi pada pagi hari ini? Ulang. Saya Bu. Untuk refleksinya yaitu transaksi yang berkaitan dengan mutasi utang adalah pembelian secara kredit, pelunasan utang, dan retur pembelian.
membantu saya untuk menyimpulkan materi pagi hari ini. Anak-anak, minggu depan kalian sudah mengikuti PAS ya. Jadi untuk evaluasi kartu UTAS ini secara teori nanti ibu akan kirim ke WA grup kalian ya. Silakan nanti kalian buka soalnya di WA grup, dikerjakan bisa di malam hari. Terakhir saya tunggu jam 23.59 ya untuk teorinya. Koreksi hasil dari evaluasi kalian, kalau misalkan nilainya di bawah 75 nanti kalian bisa mengikuti ulangan atau remedi. Gitu ya anak-anak ya? Mungkin itu saja pembelajaran yang bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa itu pakai masker, cuci tangan ya setiap kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.